Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, Islam dan juga sunnah yang semoga ini tetap berada pada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya agama itu adalah merupakan pokok, merupakan modal. Sehingga kalau agamanya baik, maka yang lainnya baik. Dunianya baik. Kalau agamanya rusak, maka yang lainnya juga rusak. Akhiratnya juga rusak. Kemudian ada satu nasihat dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dinuka, dinuka, dinuka. 3 kali beliau mengatakan innama huwa dammuka wa lahmuka. Sesungguhnya agamamu itu adalah darahmu dan dagingmu. Khudhu 'anil ladzina istaqamu. Ambillah agamamu dari orang yang istiqomah. Istiqomah di sini maknanya dia paham bagaimana akidah yang dulu Rasulullah berada di atasnya, akhlaknya, tauhidnya, paham tentang praktek beragama yang Rasulullah dan para sahabat di atasnya. Itu namanya apa? Istiqomah. Karena di masa kita ini semua orang pasti berteriak apa? Istiqomah. Ya, istiqomah pasti itu. Jadi yang sufi katakanlah mengatakan kepada jamaahnya istiqomahlah kamu. Yang khawarij juga istiqomahlah kamu begitu. Yang aqlaniyun juga demikian, yang filsafat juga demikian. Yang ateis juga demikian. Istiqomahlah kamu di atas ateis misalnya. Istiqomahlah kamu di atas komunis. Ya, nah, istiqomah di atas milahnya. Jadi makanya istiqomah di sini adalah kata umum, dan sebenarnya orang yang istiqomah itu adalah orang yang terus menerus berada di atas kebenaran, berada di atas apa? Kebenaran sebenarnya ini. Jadi orang Yahudi yang masuk Kristen dengan bergantinya kebenaran pada Kristen, pada Nasara, maka Yahudi itu yang istiqomah di atas Yahudi sebelumnya. Kemudian setelah datang Islam, orang Nasara yang masuk Islam sebenarnya adalah orang Nasara yang istiqomah dengan Nasara yang sebelumnya. Jadi istiqomah ini memang
ya berputar, bergejolak begitu. Sehingga tatkala orang tidak diberi kefahaman ilmu, kefahaman akidah, kefahaman tauhid, untuk mendapatkan istiqomah yang dimaukan ini, ya belum kena sasaran. Maka harus punya ilmu. Harus punya apa? Ilmu. Karena permasalahan agama itu sebagaimana yang ada dalam qawaid usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illatih wujudan wa adama. Hukum itu berputar pada ilah, yaitu sebab hukum ini dijatuhi hukum atau tidak adanya ilah sehingga hukumnya tidak ada. Wujudan wa adama, kalau adanya ilah maka adanya hukum, kalau nggak adanya ilah maka hukumnya hilang. Begitu. Agak sulit ya. Agak sulit atau gampang? Ya untuk contoh lah yang kecil lah ya. Saya pernah ditanya tentang hukum BPJS tatkala awal muncul. Hukum BPJS tatkala awal muncul. Karena saya pahami bahwasanya BPJS ini adalah penyaluran dana dari pemerintah, dan pemerintah butuh wadah untuk penyalurannya biar aman. Maka akhirnya kita jawab boleh. Tapi setelah terjadi perkembangan ternyata begini dan begitu, akhirnya kita mengatakan tidak boleh. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan namanya takmin. Takmin itu artinya asuransi. Ya, takmin ya artinya adalah asuransi, insurance. Lah, apakah prudensial ataukah yang lainnya dari asuransi? Ini secara umum hukumnya sama. Karena pada asuransi itu, misalnya ada orang baru daftar, kemudian dia dapat asuransi. Lah, uang yang digunakan untuk penanggulangan, apakah rumahnya, apa mobilnya, atau kekayaannya, atau mungkin kesehatannya tadi, yang digunakan ini sebenarnya uang siapa? Ini akan uang orang-orang yang sudah lama ikut asuransi tapi nggak pernah sakit, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah ini dan itu gitu. Sehingga ini menggunakan uang orang lain gitu. Dari sebab ini nggak boleh. Secara umum begitu. Ini berputar. Dan banyak perkara-perkara yang berputar. Seperti misalnya hukum video gitu ya. Saya foto anak saya, istri saya hampir nggak ada, ya. Hampir nggak ada di Facebook saya. Facebooknya itu banyak. Ya, fanpage saya banyak. Dan di situ nggak ada gambarnya, apalagi videonya. Ya. Tapi setelah dari pemaparan para ulama bahwasanya video itu bukan dalam kategori makhluk hidup, karena hukum masalah gambar makhluk itu keras. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-musawwirun. Allah melaknat para tukang gambar. Sehingga kita keras waktu itu, betul-betul keras ya. Kita pulang dari Yaman ada boneka kita sembelih juga. Ya, dan kita nggak ada gambar-gambar terus gitu. Ya, saya juga kalau masuk masjid pas di dalam baju saya ada uangnya, tek masukkan ke lubang angin sehingga saya masuk ke masjid dalam keadaan nggak bawa sesuatu yang ada gambarnya begitu. Ternyata dalam masalah ini terjadi evaluasi fatwa diantaranya para ulama dan Syekh Fauzan. Beliau mengatakan apa? Kalau yang timbul tenggelam seperti itu, ini tidak termasuk dalam kategori apa? Gambar. Tapi ini namanya nakal. Nakal itu artinya memindah. Jadi dijatuhi hukum gambar yang haram itu nggak kena dengan penjelasan dari diantaranya Syekh Fauzan, ya, diantaranya Syekh Fauzan. Ya. Tatkala kita misalnya masuk gambar di sini, ini karena adanya ilah yang berputar tadi, bukan karena kita tidak apa, tidak istiqomah begitu. Makanya istiqomah itu tadi bersama kebenaran, ya, bersama apa? Kebenaran. Dan terkadang makna istiqomah
Itu maknanya kita dilarang untuk tidak jumud begitu. Dilarang untuk tidak apa? Jumud. Istiqomahlah kamu, maknanya jumudlah kamu begitu. Maka hal-hal demikian ini penting untuk kita ketahui. Ya, karena agama ini adalah penyelamat. Baik amalan, akhlak, akidah, ya. Sehingga nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan semoga kita panen pahala, begitu. Cuman yang mengancam agama kita itu banyak. Yang mengancam agama kita itu apa? Banyak. Di antaranya ya dunia. Dunia juga mengancam. Dalam potongan hadis Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kalau potongan hadis sebelumnya kan badiru bil a'mal fitanan ka kita ilailal mudlim yusbiur rajulun mu'minan bi wa yumsi kafira. Kita disuruh kita untuk cepat-cepat beramal. Karena akan datang problema yang terus meningkat, semakin sulit. Sehingga ada orang di pagi hari dalam keadaan beriman wa yumsi kafira, dan sore hari dalam keadaan kafir. Pagi beriman, sore udah kafir. Yabi'u bi dinahu bi aradim minad dunya. Karena menjual agamanya dengan dunia. Lah, permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang tipis sebenarnya. Kadang mungkin masih dia melakukan amalan-amalan yang menurut dia masih dalam lingkaran keimanan, tetapi keimanan mungkin sudah menolak dia dari lingkarannya. Begitu. Ada juga yang karena apa? Enggan. Atau juga karena apa? Sombong. Seperti apa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan merasa besar, dan iblis termasuk golongannya makhluk Allah yang kafir. Ya. Artikan aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan sombong. Ya, kadang orang kan ngartikannya dan iblis termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Padahal iblis kan bukan orang, ya kan? Ada nggak riwayat iblis orang? Enggak, beda jalur kok. Ya, iblis bapaknya jin, kalau Adam bapaknya manusia. Yang menyesatkan manusia ya iblis, yang menyesatkan jin juga iblis. Begitu. Enggan dan sombong. Ada juga yang karena kemiskinan. Kemiskinan juga begitu ya. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ya. Wa adzabil qabri, dari kekufuran ya dan kefakiran. Fakiran ini seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sering orang yang menyadari kepada Rasulullah, padahal ini ucapan Ali bin Abi Thalib, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu ya menghantarkan kekufuran. Memang orang kalau fakir itu berat. Ya, fakir itu apa? Berat. Jadi fakir itu sering membuat orang itu lepas kontrol. Ya. Sering lepas kontrol. Orang suki-suki kayak gila, kepengen suki priwe sih. Oh, menggunung kemukus bae. Nah, wis menggunung kemukus syaratnya ke priwe zina disit. Ya zina dulu. Setelah zina terus jaluk disit. Nah, gitu. Jadi ya zina dulu ya nanti mintanya bersin. Oh, pada pakai kerudung. Ya ke priwe maning lawang daripada susah uripe, ya kan? Nah, ini kefakiran. Fakir ya. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Hilangnya agama. Tetapi ternyata ada satu perkara yang ini masuk terbesar daripada sebab hilangnya agama, ternyata hulu terhadap orang soleh. Ini yang akan kita bahas, yaitu hulu terhadap orang soleh di sini. Ini babnya bab 18. Bab apa yang datang sesungguhnya sebab kufurnya anak Adam dan meninggalkannya mereka terhadap agama mereka huwal ghuluwu fis salihin, yaitu ghulu, cintanya itu sampai lepas kontrol. Jadi memang cinta ya kadang cinta membuat buta. Apakah hanya kepada orang soleh? Sebenarnya sih enggak. Cuman kalau cinta kepada orang soleh ini kan pelakunya masih merasa dalam lingkaran apa?
agama. Ya kan? Masa saya sudah keluar agama, saya cinta orang soleh, saya ngikuti orang soleh dari sisi mana gitu. Kan begitu. Beda. Kecuali kalau saya sudah nyembah berhala, nyembah batu, nyembah pohon, oke lah saya dikatakan meninggalkan agama. Tapi saya cinta orang soleh kok. Jangan-jangan kamu yang telah keluar agama begitu. Malah dibalik. Lah, dasarnya mana? Dasarnya ini. Dari firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Ya, karena mereka punya kitab. Janganlah kalian melampaui batas, ya, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ya, jadi sebab mereka keluar dari agama tauhid gitu ya. Memang sebenarnya bagi kita ngaji kayak gini sih biasa ya. Tapi bagi mereka kalau denger kan nyampluk gitu loh. Nyampluk banget gitu loh. Tapi alhamdulillah sih mereka diberi kesabaran ya. Buktinya masjid nggak digeruduk kan. Nah, yang kadang Masya Allah yang ini sebenarnya ini masuk ranah hukum sebenarnya. Gara-gara bilang Maulid Nabi bid'ah ya kan? Masjid Utsman bin Affan itu ditutup, coba bayangkan. Padahal kan yang berbicara lebih menyakitkan gitu loh. Itu kan banyak. Yahudi Nasrani tidak mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Yahudi Nasrani itu mengatakan itu kafir loh. Yahudi dan Nasrani mengatakan kita apa? Kafir. Yahudi mengatakan Nasrani kafir, Nasrani mengatakan Yahudi kafir, tapi tatkala muncul Islam mereka sepakat bahwasanya Islam itu kafir. Coba, kenapa nggak didatengin? Kenapa nggak ditutup gitu loh? Ini kan namanya sebenarnya ini masuk ranah hukum sebenarnya. Cuman karena mungkin rasa berkuasa yang ditutup juga alawis kayak gitu aja gitu ya. Akhirnya ya wis lah ngalah gitu. Tapi kalau itu dilawan dan seterusnya ya akhirnya menjadi ya permasalahan tersendiri. Biasanya nanti pemerintah turun biasanya kalau berani lawan gitu. Ya kembali kepada mereka yang sedang bersengketa, katakanlah begitu. Ya milih ya wis lah ditutup ora apa-apa, lebih apik ngalah gitu. Tapi biasanya kalau udah ngalah, biasanya untuk tumbuh lagi sulit loh. Untuk tumbuh lagi apa? Sulit gitu. Nah ini. Tapi kalau keras, kereng gitu ya, itu memang namanya manusia itu kalau sudah keras sekali, keras dua kali, keras tiga kali, kalau nggak keras gatel gitu. Itu apa? Gamam. Jadi hawanya waduh. Ya tetap harus proporsional ya. Kenapa? Geringsang. Di negeri kita kan negara hukumnya ada jalur hukum begitu. Nah, ya itu. Itu yang sudah biasa nutup kayak gitu, kalau ada apa-apa nggak nutup juga gatel. Mana maning tutup maning kayak gitu, gatel gitu. Iya. Jadi ya kita berlindung pada Allah lah. Kita pada posisi tengah-tengah, nggak keras, nggak lunak, tapi agama kita tetap dijaga oleh Allah. Kita kembali kepada permasalahan, sebab mereka keluar daripada agama mereka ternyata karena hulu kepada orang saleh. Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Ya kan? Uzair sebagai apa? Anak Allah, berarti orang saleh. Ekstrim. Kemudian Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai apa? Anak Allah. Ya, begitu. Akhirnya mereka keluar dari agama tauhid dengan sebab itu. Wala taqulu 'alallahi ilal haq. Kemudian Allah katakan kalian jangan ngomong tentang Allah kecuali benar. Coba kalau misalnya ada orang mengatakan begini, misalnya ada orang gendut. Misalnya ada orang apa? Gendut. Wah, wis pirang bulan nggih, Pak. Ya kan? Tapi kalau dia memang nadanya melecehkan dan seterusnya dan itu sering gitu ya, kayak wong meteng liwat misalnya. Kayak wong meteng liwat padahal laki-laki cuman gendut gitu. Marah apa enggak marah? Marah. Kenapa marah? Ngomongnya enggak benar, wong dia bukan hamil kok, kan pelecehan. Begitu. Tapi pada perkara yang demikian ini manusia itu hati-hati. Misalnya ada anak yang pintar, putih, dikatakan bodoh hitam misalnya.
Orang itu hati-hati. Tetapi kenapa tatkala itu kepada Allah mereka tidak hati-hati? Ini yang jadi permasalahan. Antum coba ya ke rumah sakit, antum tanya ke bidan atau perawat, ya, Mbak atau Mas, ini saudara saya yang sudah tergeletak di ICU ini sakit apa? Penanganannya gimana? Dia akan menjawab, maaf Pak, nanti tanya aja ke Pak Dokter, ya kan? Tapi kalau dalam masalah agama, jawab. Seakan-akan di situ nggak ada kode etik. Padahal dalam masalah agama tetap ada kode etik. Buktinya dulu di zaman Rasulullah ada seorang bertanya kepada sahabatnya, ya, ini kepala saya kena luka, tapi saya janabah. Gimana saya ini caranya untuk bisa berjanabah? Oh ya harus mandi. Harus mandi. Terus gimana? Ya mandi kan masa gitu. Agama Allah loh, nyawa aja kita taruhkan masa hanya untuk agama Allah. Cuman kena air gak berani. Gimana imanmu mana? Takwamu mana gitu. Kayak gitu. Akhirnya mandi. Setelah mandi akhirnya mati. Kemudian diberitakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Qatalahumullah. Dia telah membunuhnya dengan sebab fatwa yang salah tadi. Qatalahumullah, semoga Allah memeranginya. Ala inna syifa'al ayyi as-su'al. Bukankah obat dari tidak tahu adalah bertanya. Jadi sering orang itu komen dalam bidang agama sembarangan gitu lah. Misalnya ke Pak, jujur ke, aku misalnya ada orang misalnya ya, aku wingi wis tobat ora nyekel botol maning, tapi wingi mumet banget botolnya tak cekel maning. Saya pengen tobat Pak. Lah wis ngomong kowe ping pira kayak gue, ya kan? Tobatmu ora bakalan ditampa, wis sing diarani tobat sambel. Ya kan? Nah, ini kata-kata yang seperti ini dari mana sebenarnya? Ya kamu harus tobat lagi gitu. Ya, selagi kamu masih belum bisa lepaskan, tobat lagi. Kayak gitu. Tapi biasanya kita kan mengatakan orang gunane kowe tobat. Orang bakalan diampuni oleh Allah. Lah hal-hal yang demikian ini termasuk berkata tentang agama Allah, tentang Allah tidak benar. Dari sini Allah mengatakan kepada Alkitab, wala taqulu 'alallah illal haq. Dan janganlah kamu komentar tentang agama Allah kecuali dengan benar. Ya, kalau nggak tahu ya, oh maaf saya nggak tahu, coba tanya lagi. Jadi banyak orang yang tersesat gara-gara ya ngasih jawaban keliru gitu. Memang dalam masalah agama kayaknya nggak ada resiko ya, padahal resikonya ngeri. Makanya zaman dulu ada seseorang dari kalangan Bani Israel mengatakan kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku ingin bertaubat ya Allah. Ya, dan saya tidak akan melepaskan ikatan saya di tiang masjid ini kalau taubat saya tidak diterima oleh Engkau ya Allah. Benar Allah menjawab, bagaimana mungkin aku akan mengampuni kamu sementara orang yang mengikuti kamu sudah aku masukkan ke dalam neraka. Ceritanya begini, ada orang marai ngaji. Oleh marai ngaji ora payu-payu gitu. Barang ora payu-payu jeneng dagangan jeneng ya kan ki ora payu, men payu kepriwe carane gitu kan begitu. Lah padahal kan agama itu bukan dagangan seperti itu. Milik Allah, akhirnya dia bikin bid'ah, bikin kesesatan dan seterusnya, dipasarkan payu gitu. Setelah payu dia seneng, tapi lama-lama dia menyadari, waduh tua kayak gini nipu agama Allah, dosa gila, tak taubat. Ternyata tatkala taubat, Allah sudah tidak mengampuni taubatnya. Ini bahaya berkata tidak benar tentang agama Allah, karena Allah tidak pernah mengambil untuk dirinya anak, dan Allah tidak pernah mengakui ada yang sepadan dari makhluknya dengan dirinya. Berarti ngomongnya ini keliru, salah, nggak benar ya. Di dalam kitab sahih dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, tentang firman Allah SWT, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan sekali-kali kalian jangan sampai meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya.
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan Wad. Wad ini orang saleh. Suwa juga nama orang saleh. Yaghuz juga sama orang saleh. Wa Ya'uq juga sama orang saleh. Wa Nasra sama. Ini perjalanan juga panjang. Awalnya dikubur biasa. Kubur biasa, ya nggak diapa-apain. Ya. Akhirnya ganti generasi. Mulai apa? Digambar di situ. Digambar. Akhirnya mulai orang takjub dengan orang tersebut, takdim, ada gambar. Terus lama-lama gambarnya dipajang. Terus merasa antep dengan melihat gambarnya. Sampai akhirnya disembah. Jadi proses sampai orang menyembah orang soleh itu nggak langsung dibikin patung, melalui sesuatu yang bertahap. Ya. Jadi syaitan itu apa? Menyesatkannya apa? Bertahap. Ya, akhirnya mereka meninggalkan agama Nabi mereka disebabkan hulu kepada orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaghuz, dan Ya'uq, dan Nasra. Makanya Masya Allah ya, ini hati ini perlu dibimbing dengan syariat. Kalau enggak ya repot. Ana pernah nanya ya beberapa orang Konghucu, beberapa orang ya memang beberapa orang, tergantung Konghucunya memang. Ya, saya baca dulu literatur tentang Konghucu. Jadi Konghucu itu kan katanya sih dalam catatannya itu 500 tahun sebelum munculnya Islam itu sudah ada Konghucu. Tapi Konghucu itu katanya nyembah Allah dan nyembah nenek moyang. Makanya orang-orang Cina kan banyak yang alhamdulillah, bismillah, Allahu akbar gitu. Lah, satu ketika saya ketemu lagi dengan orang Cina, saya nanya lagi. Akhirnya dia menjawab, ya memang kita nyembah Allah, tapi kita juga nyembah nenek moyang kita. Sekarang kalau kita bandingkan, mana yang lebih berjasa antara Allah dengan nenek moyang kita? Kalau Allah kan menciptakan kita, kalau nenek moyang kita kan yang ngasih makan kita, membesarkan kita, dan seterusnya. Maka nenek moyang kita itu lebih berjasa daripada apa? Allah. Sehingga kita lebih berdoa kepada nenek moyang. Ini namanya hulu. Masya Allah. Jadi hulu ini bisa merusak, ya, macam-macam. Ada asumsi, ada anggapan, dan seterusnya. Ya, rusak. Ya, ini hulu kepada orang saleh menyebabkan orang meninggalkan apa? Agama. Yal hadirun azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan, ini dari nama-nama orang saleh, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Supaya memberikan di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat ibadah mereka dulu, sebagai petilasan, sebagai prasasti, sebagai pepeling, dengan ya angsaban, dengan sesuatu yang untuk mengingat mereka. Tenger begitu. Wasammuha bi asma'im. Kemudian tenger-tenger ini dikasih nama dengan nama-nama mereka. Ya, jadi pertama baru tenger dulu, prasasti gitu. Ya. Prasasti. Saya pernah membaca, kalau nggak salah Profesor Dr. Sayyid Bakri kalau nggak salah, dia pernah jadi rektor UIN, ya, Yogyakarta. Dia yang nulis terjemah Quran Boso Jawi. Nah, di situ sempat terjadi permasalahan. Kenapa sebagai pepeling untuk perjuangan di negeri ini harus pakai patung begitu? Sebenarnya dulu udah pernah diingkari, ya kan? Kita kan sering lihat patung, misalnya patung Jenderal Sudirman, ya kan? Ya enggak? Nah itu dulu Jenderal Sudirman orang Muhammadiyah memang, setelah saya pelajari orang Muhammadiyah. Jadi dia memang aslinya Purbalingga. Cuman kan orang tuanya ini biasa. Akhirnya bahasa zaman dulunya itu ngewula. Nah, ngewula sama saudaranya yang agak bangsawan di Cilacap. Nah, kemudian dia sekolahnya di Muhammadiyah. Masih ada SMP Muhammadiyah Jenderal Sudirman di Cilacap, masih ada. Terus dia begitu, ya. Dan dia mengenal tauhid memang. Walaupun terkenal dia katanya punya apa?
jimat. Ya, punya apa? Jimat. Jimat artinya apa ya? Jadi memang ada sesuatu yang menarik dari kisahnya Jenderal Sudirman. Intinya negara kita ini lagi chaos. Lah akhirnya karena chaos pada loyo begitu ya, bingung mau gimana gitu kan. Akhirnya Pak Jenderal Sudirman itu datang ke Pak Karno di Yogyakarta. Pak Karno ini gimana kok kayak gini gitu kan. Kalau kayak gini nanti susah ke depannya gitu. Nah ini harus ada yang bangkit nih. Jadi nanti udah merdeka ya jalan merdeka. Padahal waktu itu Jenderal Sudirman lagi sakit. Sama Pak Karno dia bilang udahlah kamu istirahat aja. Nah akhirnya dia bilang enggak, dia berjuang dengan perang apa? Gerilya. Jadi kenapa dapat penghargaan jenderal besar itu? Karena memang di posisi kebanyakan orang itu terpuruk, dia mengambil satu kebijakan. Nah, akhirnya ditandu dengan perjalanan-perjalanan yang sangat banyak, terus sampai akhirnya dia sampai dari Madiun sampai ke Kediri waktu itu. Di gunung itu, di gunung ternyata ada temennya, bukan temennya ya, istilahnya asistennya kepercayaannya Jenderal Sudirman itu berkhianat ujung-ujungnya apa? Duit lah intinya. Ya, duit. Laporan ke ujung-ujungnya duit UUD. Laporan ke Belanda, sing wong digolet nang kowe ana nang kene, nang Kediri gitu loh. Wah, kan pendadak kalau dikejar, kirim pasukan ke sana ke gunung di Kediri gitu kan. Ya. Lah memang kebiasaan Jenderal Sudirman itu kan kalau batal wudu, terus salat malam, terus zikir gitu wirid. Lah qadarullah wa masyafa'al, padahal Jenderal Sudirman udah di situ di depan orang Belanda itu tinggal ditangkap. Qadarullah wa syafa'al, dengan izin dari Allah. Belanda ini enggak lihat gitu loh. Permasalahan enggak lihat. Lah kemudian akhirnya si pengkhianat ini dikatakan berdosa, ditangkap gitu. Padahal benar-benar ada di situ. Gitu. Jadi Jenderal Sudirman ya enggak pakai jimat. Jimatnya itu tadi ya, masa menjaga sholat, menjaga wudu, kemudian zikir. Kemudian sempat beredar katanya Jenderal Sudirman masih apa? Hidup. Ya kan, ini sebenarnya hulu terhadap orang soleh ya kan, masih hidup. Ya karena saya pernah ketemu sama seseorang, pokoknya kalau kita ketemu sama Mbah Jenderal Sudirman, ya itu nanti dia membawa uang Soekarno. Nah dari uang Soekarno ini nanti bisa untuk nutup utang negara. Gitu. Jadi dia jualannya abu gosok itu yang dari batu bata digotong tuh. Kadang muncul di pasar. Kalau ketemu itu Jenderal Sudirman, nanti dia ada uang Soekarno di situ. Nanti bisa untuk bayar utang. Lah kebetulan saya ketemu sama cucunya Jenderal Sudirman itu. Dia S2, saya cerita, apa benar Jenderal Sudirman masih hidup gitu. Dia bilang nggak mungkin Mas Ara, saya cucunya, ini sudah meninggal dunia. Nah berarti kan namanya apa? Hulu ini. Hulu jadi kayak gitu memang keadaannya. Ya, udah meninggal. Kita lanjutkan lagi al-hadirun azani wa azakumullah. Waktu itu kasih prasasti dan belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, kemudian sampai orang-orang tua yang tadinya naruh prasasti tadi, pepengnya tadi sudah pada meninggal dunia. Wa nusyal ilmu, dan kemudian tidak tahu ilmu, ubidat, maka yang tadinya hanya pepeling kemudian disembah begitu. Akhirnya apa? Disembah. Jadi memang kayak gitu keadaan manusia. Jadi kalau manusia banyak maksiat, ya, manusia banyak maksiat, ya, hubungannya banyak maksiat jadi apa? Imannya lemah. Kalau imannya lemah, nyali dia berdoa kepada Allah itu menurun. Ada perasaan apa? Rikuh. Lah masa aku kotor kayak kiye arep do ngaring Allah gitu. Rikuh lah. Salat bolong-bolong. Sing haram rapet. Nah terus Allah Maha Suci Maha Apik, masa iya sing elek kayak kiye orang duwe izin aring Allah. Lah ora tega lah. Akhirnya karena merasa rendah dan hina, akhirnya minta tolongnya kepada orang soleh yang ada di kuburan. Mbah kengesuk, anak barep arep mantu, siraki larep nyepiti, lagi nyong yang esuk arep mayu mbah, gitu.
Iti pangestu, Mbak. Ini ibadah namanya ini. Ya, karena ya tadi ud'uni astajib lakum. Pokoknya pada perkara yang gaib langsung pada Allah. Langsung kepada apa? Allah. Jadi ternyata nggak langsung, coba ada kronologinya. Makanya kalau orang yang banyak maksiat memang nggak langsung kufur, tetapi imannya jadi lemah. Tatkala imannya lemah, benteng tauhidnya itu jebol gitu. Ya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qala ghairu wahidin minas salaf. Berkata bukan satu saja dari kalangan salaf. Lama matu akafu ala kuburihim. Tatkala orang-orang saleh itu meninggal dunia, mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Memang pembahasan ini sebenarnya dalam rangka menjaga agama, tetapi kemudian ini dikatakan sebagai mengolok-olok orang soleh. Jadi di antara syubhat itu kesamaran yang dilemparkan oleh para penyembah kuburan terhadap orang yang bertauhid adalah melecehkan orang soleh dan tidak menghormati orang soleh. Begitu. Padahal menghormati orang soleh, memuliakan orang soleh bukan berarti kita berdoa kepada orang soleh. Kita teladani akhlaknya, kita pelajari ilmunya gitu. Kita doakan. Bukan malah sebaliknya, kemudian berdoa di kuburan orang saleh. Mungkin kalau kita jarang ngaji kayak gini, benteng tauhid kita juga lemah. Iya, tetap lemah. Yakin tuh lagi sepi banget jembulah, ya Allah, kepriwe iki. Ngene lah, ngene sapa sing ngerti ngene dalan iki dokinyo ngene. Wis mumet ki arep payu-payu le dodol ki. Wis ana sapa sing ngerti ngene lah. Tak lakoni gitu. Kita lanjut lagi ya. Jadi akhirnya mereka beriktikaf di kuburan orang saleh. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian menggambar patung-patung mereka. Tsumma dhalla alimul amadu fa'abaduhum. Kemudian saking lamanya mereka seperti itu, kemudian kuburan itu disembah. Ternyata peradaban seperti ini terjadi di mana saja. Selama tidak mengenal tauhid, ya mesti lumrahnya manusia ada unsur takzim kepada nenek moyang. Ya, jadi kita sebenarnya mendoakan, ya, bukan malah beribadah kepada mereka. Jadi di Uni Soviet itu masa seperti ini juga ternyata banyak, ya, banyak. Jadi ternyata di mana saja yang nggak kenal tauhid, ya, klinik kayak gitu itu menyelinap. Ya, saya ingat tentang kisahnya Michael Gorbachev. Ya. Pernah dengar Michael Gorbachev? Jadi ceritanya Rama karo biunge Michael Gorbachev ki ya wong klinik gitu ya. Wong klinik. Jadi pokoknya bayine dheweke pokoknya lauske di surat dadilah. Dibuang dan sebagainya sudah. Lah, pas lahir Michael Gorbachev itu sebenarnya juga udah dianggap anak siang. Cuman gitu, gara-gara di jidatnya Michael Gorbachev ini ada semacam peang atau apa itu ya, kayak pulau itu ya, apa toh dan sebagainya. Kemudian Michael Gorbachev ini dianggap sebagai titisan gitu loh. Titisan ya begitulah, dewa atau apa begitu. Lah akhirnya terus begitu. Akhirnya hidup sampai dia jadi presiden Soviet gitu. Berarti simpulannya dimanapun gitu ya, tatkala tidak mengenal tauhid, selain Allah itu bertahta. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih di negeri-negeri musyrik lebih maju gitu ya dibandingkan negeri-negeri tauhid? Ya, Jepang misalkan ya kan, Thailand, terus apa lagi? Ya hampirnya nggak kenal tauhid ya syirik gitu. Lah kadang kalau kita negeri muslim ya menderita, susah ya kan? Miskin gitu. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ya, bisa jadi itu bukan dari
Islamnya. Ya, bukan dari apa? Islamnya, tapi dari kewarganegaraan yang ada masyarakatnya di situ memang dari sisi-sisi itunya itu kurang atau rendah. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, ya memang rendah tadi. Yang kedua, tatkala memang dia itu muslim, mereka juga tidak paham Islam secara kafah, begitu. Ada dua unsur itu yang saya lihat. Karena apa? Karena di negeri-negeri musyrik itu jibakunya luar biasa. Jibakunya apa? Luar biasa. Sedangkan orang beriman, orang yang bertauhid ini ditolong oleh Allah dengan sebab doa-doa mereka, dengan sebab ibadah-ibadah mereka. Karena memang dari sisi dunia, orang bertauhid, orang yang beriman secara umum ketinggalan. Sana semangatnya super, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam begitu. Sehingga perkara dunianya memang Allah kasih, ya. Orang beriman kan nggak mau. Oh, ini saatnya ibadah dan seterusnya. Lah, kemudian tatkala mereka beribadah kepada Allah, lupa, ya. Lupa ada kesyirikan menyelinap. Rupa ada kesyirikan apa? Menyelinap. Nah, kemudian akhirnya doanya ini tidak terkabulkan gitu ya. Tapi kalau memang pemahamannya benar, Islamnya benar, damai, kokoh, tetap Allah SWT akan ya memberikan apa? Sebab kemuliaan dan kemenangan kepada kaum muslimin, ya. Kalau sekarang sih memang Islam lagi berkembang di seluruh wilayah dunia. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Wa Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasulih." Akhrajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian memanggil aku dengan panggilan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Jadi di zaman Rasulullah pun terjadi, dan itu pada Rasulullah. Ya khaira sayyidina, wahai orang yang paling baik dari antara tuan-tuan kami. Ya khaira ibnu sayyidina, wahai orang yang paling bagus daripada anak-anak kami, begitu. Jadi hulu. Tapi belum sampai berdoa kepada Rasulullah. Zaman dulu belum sampai Rasulullah. Karena misalnya Masya Allah wa syi'ta, begitu. Ini semuanya kehendak Allah dan kehendakmu, itu langsung diingkari. Kul bal masya Allah wahdah. Katakanlah ini semuanya semata-mata kehendak Allah. Begitu. Itu sudah diingkari. Apalagi berdoa kepada Rasulullah. Paling ya pernah terjadi. Ij'al lana dzata anwatin kama lam dzatu anwat, gitu. Ya Rasulullah, bikinlah kami pohon yang untuk menggantung senjata-senjata kami supaya ampuh sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat untuk keampuhan senjata mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Kaget. Inna sunan. Sesungguhnya ini perilaku umat-umat terdahulu. Di antaranya dari kaumnya, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ij'al lana alihah kamalahum alihah. Wahai Musa, bikin buat kami Tuhan-Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, jadi kalau antum perhatikan, bidikan syaitan, bidikan iblis yang paling ampuh adalah menggeser hati menuju syirik sebenarnya. Menuju apa? Kekufuran. Ya, karena orang tetap masih merasa soleh. Ya. Bahkan ini tingkat yang lebih bawah lagi. Aku ora madat, aku ora madon, ora judi, ora apa-apa. Ya gelem sodako, gelem meweh, gelem serawung karo wong. Aku ya loman, ya sumeh. Orang akan menganggap dia baik atau jelek? Baik. Mengaku ora salat. Gitu. Orang pun masih menganggap baik, tetapi Allah tidak menganggap baik. Rontok sudah. Yang jadi permasalahan penilaiannya itu di tangan Allah, bukan di tangan hati kita ataupun hati manusia. Aku ora gelem apa, aku ora gelem salat tok wis. Kabeh aku gelem. Ora api kepriwe nyong. Nah.
Ya kan? Lah kowe sing salat ora gelem sedekah, kowe sing jere salat ora gelem sawung, lah kowe sing jere salat. Wah, apikmu nang endi? Ini perkara-perkara perlu ditakar loh. Karena ini perkara yang beredar. Apikmu nang endi gitu. Ya mungkin kalau menurut manusia apikmu nang endi benar memang ya. Tapi kalau menurut takaran Allah ya, bisa jadi tetap ini yang lebih baik. Ini ada lagi permasalahan. Ya, sing jenenge nang negara Islam, maksudnya di negaranya kaum muslimin. Apa-apa kotor. Apa-apa semrawut. Gitu. Supaya kayak ndeleng Inggris gitu loh. Nah, kayak ndeleng Inggris kayak bersih dan sebagainya gitu ya. Presidennya wadon maning. Tayeng nyatane Margaret Thatcher. Lah kowe cerek lah. Islam apa kowe? Ketahuilah kalau ditimbang ini misalnya kotor, ceroboh dan seterusnya, tapi beriman kepada Allah, yang ini bersih dan sebagainya, tetapi kufur kepada Allah, bagus yang mana di sisi Allah? Iya, bagus yang beriman pada Allah walaupun gudigen gitu loh, umbelen gitu loh, walaupun gincunya tidak menjadikan ya orang itu rontok hatinya. Orang kafir kan ngermesem, ya Allah, wong beriman baik lepek-lepek ya. Mulai jendelengi wong kafir oh. Perawatannya kan mahal gitu loh. Wong beriman Allah kok apa bedakan kok bekenang mbak penyu itu hilang gitu. Orang tahu livenan misalnya. Oh lah livenan kok apa? Jenengan be ora tahu ganti kelambi. Orang beriman kan gimana rasanya kayak gitu kan? Nah, orang tatkala kufur misalnya bersih, jiwanya kotor dengan kekufuran kepada Allah. Bagaimana Allah akan mengatakan baik jiwanya kotor kok begitu. Jadi nggak bisa. Ya, makanya di sini adalah hadirun azani wa azakumullah. Segala jalur untuk keluar agama di antaranya ghulu ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innama ana 'abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasulih." Maka kamu manggil saya cukup hamba Allah dan Rasulnya. Kesannya kalau dipanggil hamba Allah dan Rasulnya kan nggak mentereng, ya kan? Makanya kalau dalam sholat pakai Sayyidina nggak boleh. Tapi kalau dalam ini boleh. Sayyidina Muhammad gitu kan, boleh. Kadang kita nggak pakai Sayyidina kan, wah Rasulullah ini atau padahal nama Abdullah itu sudah tinggi. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan apa? Hambanya. Tatkala seseorang dikatakan hamba oleh Zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan atmosfer, menciptakan tata surya, menciptakan segala sesuatu yang sangat agung dan besar, dan Allah mengatakan dia sebagai hambanya, ini pemuliaan yang luar biasa. Karena Allah adalah Zat yang maha agung seperti itu. Jadi kedudukan yang sangat tinggi, makanya Allah sebut dengan sebutan yang mulia, bi'abdihi, terhadap apa? Hambanya. Ya banyak orang yang merasa sebagai hamba Allah, tetapi belum tentu Allah mengakui sebagai apa? Hambanya. Sebagai hambanya Allah belum tentu. Kita hambanya Allah, ya semoga lah insya Allah. Amin. Tetapi apakah kita betul saya adalah hamba Allah yang dinyatakan oleh Allah sebagai hambanya? Tidak ada ayat yang turun kepada kita bahasanya kita sebagai hambanya Allah, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sebutan sebagai hambanya dan Rasulnya ini adalah sebutan yang agung. Wa qala Rasulullah SAW, dan berkata Rasulullah SAW, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian dari ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya yang paling pertama kali membinasakan orang yang soleh, orang yang beribadah adalah ghulu. Awas lo ngerti ngantekan wani kualat kowe. Ora bakalan salah, ora bakalan keliru, wis bener kayak gemien. Kowe ngerti apa? Kowe kan tembe wingi gitu.
kualat ya, begitu. Akhirnya nggak tersentuh hukum. Nah, dalam masalah ini ya manusia memang ada minimal dua. Yang pertama, orang yang jelek, orang yang jahat, yang disebut dengan ahlul jafa, adalah orang-orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak memberikan hak kepada orang yang soleh. Jadi orang yang soleh, orang yang beriman punya hak sama, dihormati, dimuliakan. Kenapa kita menghormati orang-orang kaya? Kenapa kita menghormati orang-orang yang berpangkat? Terhadap orang yang soleh, berilmu, biarin aja. Orang yang soleh, orang yang berilmu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kebaikannya di masyarakat, di manusia, begitu. Maka orang yang jelek tadi yang disebut dengan ahlul jafa menjatuhkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melampaui batas di dalam mengagungkan orang soleh. Aku nger tobat dewek aring Allah, orang mungkin diampuni, dosaku akeh. Akhirnya datang kepada orang soleh. Muncullah istilah pengakuan dosa. Sudah pernah dengar pengakuan dosa atau pengampunan dosa? Ya kan? Bah, ya aku ya, kalau di gereja-gereja ada pengakuan dosa, menyampaikan dosa, ya, pengampunan dosa atau pengakuan dosa, gitu. Kan harusnya istighfar kepada siapa? Allah. Nah, kemudian yang ketiga nih yang pas, menempatkan orang soleh, memuliakan, tidak menjatuhkan, tidak melecehkan, memberikan haknya, tapi tidak sampai berlebihan. 3 poin ini penting. Kemudian ada 3 poin lagi yang penting. Ya, ini juga agak sulit dalam prakteknya, tetapi sebenarnya mudah. Yang pertama, hak khusus untuk Allah. Ya kan? Ada kan? Hak khusus untuk apa? Allah diibadahi, kita berdoa, berharap. Berikutnya, ya, hak khusus untuk Rasul. Ya, kita mentaatinya, mencintainya, ya kan? Mengucapkan sholawat untuknya. Ya. Ini, tapi kita tidak boleh apa? Berdoa kepadanya, tidak boleh ghulu kepadanya. Kemudian juga hak yang di sini bersekutu antara Allah dengan apa? Rasulnya. Kita diwajibkan beriman kepada Allah, juga beriman kepada siapa? Rasulnya. Kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah, juga taat kepada apa? Rasulnya. Kita juga diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan juga cinta kepada apa? Rasulnya. Tapi dalam keadaan tertentu, Allah pada kedudukan tersendiri, kita berdoa, kita mohon kepada siapa? Allah. Dalam keadaan tertentu kita juga menempatkan Rasulullah dalam keadaan sendiri, yaitu kita tidak berdoa kepadanya. Nah, kadang orang sampai kebablasan berdoanya kepada siapa? Rasul. Saya pernah waktu di Yaman itu, ya, betul-betul ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi berdoanya Rasulullah. Ya, mungkin tambah aghithna, tolonglah kami ya Rasulullah, aghithna Rasulullah gitu. Gitu. Ya saya dan seterusnya itu ramai itu. Dulu belum ada Android, adanya masih piringan itu. Ya kayak kalau di Indonesia kan, ya di pasar-pasar itu kaset dangdut, ya kan? Nah pasar-pasar lah. Mungkin yang Purwokerto nggak ada, tapi pasar Gombong ada. Lah di sana kasetnya seperti itu. Nah, ini keliru, masya Allah ya. Ini makanya ini ghulu terhadap orang soleh termasuk ya perkara yang paling cepat menyebabkan manusia meninggalkan apa? Agamanya. Karena nggak kerasa. Karena tidak apa? Kerasa. Ini dalil-dalil yang sudah pernah kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah menjaga kita, agama kita, sehingga kemudian apa yang kita inginkan bisa bersama Rasulullah, bertemu Rasulullah besok dari akhirat, ya. Ini terkabul mendapatkan syafaat beliau begitu, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.